minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan iman dan Islam. Karena Allah sendiri berpesan, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Para pastuper semuanya, kenalkan, saya nama M. Tasrib, asal dari Bengkulu, biasa dipanggil sehari-hari yaitu Abu Azam. Abu Azam. Bagaimana sampai saya kenal dengan PAZ? Dulu itu sebenarnya saya juga sudah belajar beberapa terapi, contohnya bekam, ada totok punggung, ada juga crack method dan lain-lainnya. Refleksi juga belajar. Nah, setelah beberapa perjalanan, beberapa waktu, ada pasien-pasien yang kita terapi, kita mengalami kesulitan. Baik itu kita kasih nutrisi atau yang lain-lain dengan terapi yang kita padukan dengan terapi yang kita miliki, masih mengalami kesulitan untuk memperoleh kesembuhan. Nah, setelah diketahui ada penemuan baru yaitu PAZ, terapi PAZ, alhamdulillah banyak perkembangan. Karena Ustaz Arif sendiri mengatakan adalah perbaikan sistem. Nah, tahunya dari PAZ ketika saya di Pekanbaru, waktu itu kira-kira tahun 2018 ya, tahun 2018, ketemulah dengan salah seorang teman yaitu Ustaz Subhan. Ustaz Subhan itu yang mengenalkan saya tentang PAZ dengan salah seorang rekan Ustaz Aris atau orang yang pernah magang di Iqra. Nah, beliau itu yang mengenalkan dan menasihati saya, cobalah belajar PAZ. Saya bertekad untuk belajar PAZ karena saya sudah juga beberapa belajar dan saya belum menemukan terapi untuk perbaikan sistem secara keseluruhan. Makanya saya setiap sholat saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah guru yang terbaik menurutmu ya Allah, bukan menurut saya, tapi menurutmu ya Allah, karena hamba ini sering salah. Setelah berdoa terus menerus, qadarallahnya alhamdulillah belum ada jawaban, tapi terus saya usahakan berdoa, akhirnya ditemukanlah dengan guru kita yaitu Ustaz Arif Mujahid. Nah, setelah bertemu dengan beliau menceritakan semuanya, masya Allah, ternyata ada metode dari kaum muslimin sendiri yang belum ditemukan sebelumnya. Itu setelah ditemukan dan disusun oleh Ustaz Aris Mujahid dan teman-teman, masya Allah, selama ini pasien-pasien yang sulit mendapatkan jalan keluarnya dengan terapi PAZ mendapatkan jalan keluarnya, ikhtiar lewat PAZ Allah kasih kesembuhan. Contoh, dahulu kita menemukan kasus seperti skoliosis, talasemia, leukemia, termasuk lagi ada lupus. Selama ini kita memperkirakan lupus itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan ada seperti anak-anak yang cacat seperti epilepsi, sering terjadi epilepsi. Ada juga anak-anak cacat mental. Dan prediksi kita selama ini kenapa bisa seperti itu? Akhirnya kita mengikuti orang awam. Kata orang awam, oh itu dari bawaan lahir. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah itu salah. Allah itu salah. Jadi produk Allah itu bisa gagal seperti produknya motor Honda. Masya Allah. Nah, itu nggak mungkin. Ternyata bukan itu. Kesalahannya di mana? Kesalahannya kecelakaan ketika kita melahirkan. Karena kita sudah melahirkan tidak menggunakan metode apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi kita mengikuti metode Barat. Metode Barat. Kita bangga betul dengan metode Barat. Akhirnya terjadilah, kalau enggak ibunya yang terjadi kecelakaan, bayinya yang terjadi kecelakaan. Alhamdulillah dengan
penemuan dari Ustadz Mujahid dan disusun oleh tim-tim pusat, semua itu dapat jalan keluarnya, bisa dijawab sekarang. Dahulu itu menjadi teka-teki, seolah-olah nggak mungkin, tapi Allah jawab. Ternyata begitu kita patuh kepada Al-Quran, seperti kita melihat rambu-rambu yang apa yang disampaikan Ustadz Mujahid, insya Allah Allah akan bukakan ilmunya yang ada di Al-Quran. Setelah itu pesan saya kepada teman-teman, yang menyembuhkan itu bukanlah kita, itu pokoknya. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Kalau yang menyembuhkan itu Allah, kenapa kita harus ragu-ragu untuk menterapi orang? Ilmu yang diterapi, yang diajarkan oleh Ustadz Mujahid itu untuk dipraktekkan dan diamalkan. Kenapa kita tidak mau mengamalkan? Apa kita menunggu orang-orang kafir yang mengamalkan baru kita amalkan? Apa kita menunggu orang-orang kafir yang menemukan baru kita mau mengikutinya? Jadi yang menyembuhkan itu karena bukan kita hanya disuruh berikhtiar lewat asbab terapi pas wasilah ini, insya Allah Allah kasih kesembuhan. Jadi tidak ada lagi istilahnya takut, ragu-ragu. Amalkan apa yang kita bisa amalkan. Bisa kita untuk terapi yang ringan, umpamanya asam urat, kita selesaikan asam urat dulu. Seandainya bisa kita untuk menterapikan sakit kepala dulu. Nah, dengan sedikit demi sedikit nanti kita akan menambah ilmu kita, dan Allah akan juga akan mendatangkan pasien. Itu janjinya seperti itu. Allah akan mendatangkan pasien. Dan tidak ada lagi bagi teman-teman sekarang itu yang minder, tidak ada lagi yang minder, karena yang menyembuhkan itu Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar dan menambah ilmu kita. Pengalaman ada beberapa kasus. Kebetulan istri sendiri juga dulu pernah mengalami sakit parah juga. Itu sakitnya autoimun. Kalau menurut Barat itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya dan belum ditemukan obatnya, makanya itu disebut dengan autoimun, udah mentok. Bagi orang-orang awam yang mengikuti metode Barat, ya sudah, disitulah otak kita sudah tercuci. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah sendiri mengatakan likulli da'ida'u bismillahi, setiap penyakit pasti ada obatnya dengan izin Allah. Sedangkan Al-Quran itu sendiri disebutkan juga wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Saya juga pernah pengalaman pernah mendapat pasien autoimun yang kepalanya itu seperti digigit tikus. Jadi tidak ada rambutnya, tapi bukan merata habis, tapi ada sebagian seperti ditokak-tokak, badan kurus, di bagian torak masuk, cukup parah. Cuman kalau kita mengatakan tidak pede, kita mengatakan ini sakit apa, kalau kita terkesan dengan nama penyakit, terus terang kita tidak akan mampu ingin menerapinya, tidak akan mau untuk menerapinya, karena namanya sudah sendiri menurut medis barat sudah autoimun, sudah mentok. Nah, tapi nasihat dari guru kita Ustaz Aris Mujahid, jangan peduli dengan nama, tapi lihatlah penyimpangannya. Nah, setelah kita lihat penyimpangannya, bismillah, kita bismillah aja terus maju. Setelah diterapi, alhamdulillah beliau ada perubahan. Kira-kira sebulan kemudian ketemu rambutnya sudah pulih kembali seperti semula. Nah, kemarin ada juga belum lama itu dapat yang sangat terkesan juga, ibu-ibu ya sama autoimun. Dia ternyata ibu itu mengatakan dia kena autoimun, penyakit autoimun. Jadi yang dirasakan ibu itu ternyata dia nggak bisa melihat cahaya matahari. Dia nggak bisa melihat cahaya matahari dan cahaya lampu. Akhirnya memakai kacamata yang hitam. Setelah itu ibu itu sakit kepala yang sangat amat. Setelah itu dia mengatakan hasil pemeriksaan di medis yang ada di tulang belakangnya ini, bagian lumbar itu keropos. Setelah itu dia sudah nggak bisa berjalan untuk melangkahkan kaki, tapi digendong sama suaminya. Nah, tapi kalau untuk duduk dan berdiri bisa, tapi untuk melangkahkan kaki itu yang nggak bisa. Sudah kita coba diagnosa, kita cek titik sentuhnya, kadarulahnya nggak ketemu karena merasakan sakit. Cuman ya pembicaraan awal tadi,
Kita jangan menyandarkan dengan kehebatan kita dan kemampuan kita. Tapi ingatlah kita ini punya Allah. Nah, disitulah kami sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Mohon bagaimana sebenarnya penyakit ibu ini dan bagaimana cara mendiagnosanya. Terus cobalah kita cari dengan teknik ketok palu. Teknik ketok palu ternyata ada salah satu kakinya itu yang sakit. Nah, kesimpulan kita, oh ternyata di sini masalahnya. Akhirnya kita coba. Cuma kalau kita lihat visual kontradiksi ya, ternyata kontradiksi. Nah, setelah diketok beberapa saat, akhirnya kita body press saya dengan sangat pelan-pelan. Alhamdulillah dengan izin Allah, ibu tuh sudah nggak sakit kepala lagi, sakit yang berdetak di jantung sama di lambungnya sudah nggak sakit lagi, nggak terasa. Dia yang tadinya duduk sulit, tidur pun sulit, apalagi bangun dari tidur sudah bisa bangun, akhirnya tidur lagi bisa, nggak ada halangan lagi, alhamdulillah. Nah, begitulah maksudnya dengan teman-teman, kenapa itu bisa terjadi. Itulah begitu kita menyandarkan diri kepada Allah, kita mengharapkan pertolongan Allah, insya Allah yang penting ilmunya sudah ada, kita amalkan, insya Allah Allah bantu. Intinya di situ, Allah akan bantu. Ya, begitulah teman-teman, pesan dari saya, jangan bosan-bosannya kita untuk menambah ilmu pas ini. Dan jangan lupa pula pesan saya, kita selalu mendoakan teman-teman kita di Pas Super. Setelah itu tak lupa pula kita selalu berterima kasih. Mudah-mudahan siar Pas ini akan lebih besar lagi dan amal soleh ini selalu tercurah juga kepada guru besar kita Ustadz Haris Mujahid. Begitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.